Christus anesti ek nekron tanaton patisas ketisentis mimasi zoin charisamenos. Kristus telah bangkit dari mati. Ketika Salomo, Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Israel di utara dengan 10 suku dan Israel 2 suku di selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Waktu berlalu, akhirnya tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel yang utara itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Sementara pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan, kerajaan Israel selatan atau kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia atau Babel. Nah, kerajaan utara ini adalah orang-orang Israel yang kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, dan mereka ini biasanya disebut sebagai orang Yahudi Samaria atau orang Samaria. Mereka punya tempat peribadatan sendiri, yaitu di kota Betel dan kota Dan atau Lais. Tapi mereka setelah peristiwa pembuangan itu, mereka mengumpulkan diri mereka beribadah di Sikem. Di Sikem itu ada 2 gunung, yaitu Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Nah, mereka orang-orang Yahudi Samaria itu menganggap bahwa tempat disitulah mereka seharusnya beribadah, dan ini dilakukan sampai sekarang dengan adanya orang-orang Yahudi Samaria. Nah, sementara di selatan ada orang-orang Yehuda yang mana mereka percaya bahwa hanya di Yerusalemlah tempat yang sah, tempat yang resmi untuk menyembah Allah Yahweh. Dan pertentangan ini berlanjut sampai di masa Yesus. Makanya kita membaca di dalam kisah ini ketika seorang Yahudi yaitu Yesus datang melewati kota Sikar di Samaria, lalu berjumpa dengan orang Samaria. Orang Samaria ini kaget. Kamu ini kan orang Yahudi, kok minta minum sama aku? Aku orang Samaria. Karena apa? Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan Yahudi murni. Mereka dianggap orang Yahudi yang sudah terkontaminasi dengan bangsa-bangsa. Artinya mereka itu dipandang bukan orang Yahudi seperti mereka, tapi orang kelas 2. Bahkan dianggap juga najis. Jadi orang Yahudi pada masa itu menganggap orang Samaria itu najis. Nah, itu yang terjadi latar belakangnya. Makanya ketika Yesus minta minum ke orang Samaria ini, perempuan Samaria ini yang dalam sejarah gereja namanya adalah Potini atau Fatima. Dia minta minum, Yesus minta minum, perempuan ini heran. Aku ini kan bagi bangsamu dianggap orang yang rendahan, orang yang bukan Yahudi, tapi kok kamu malah minta minum ke aku, orang yang dianggap bahkan bukan orang Yahudi. Tapi akhirnya peristiwa itu terjadi dan mulai bicara, mulai cari air, tiba-tiba Yesus nyambung ke air hidup, tiba-tiba nyambung ke satunya gunung ini dan gunung itu yang berbicara tentang Yerusalem, Bukit Moria. Nah, di situ ada perkataan yang menarik bahwa Yesus mengatakan akan tiba dan sudah tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah tiba saatnya. Dan ini terkait dengan apa? Dengan pada nantinya turunnya Roh Kudus. Makanya Yesus berbicara tentang air. Itu berbicara tentang Roh Kudus dalam konteks ini. Dan Yesus sudah berbicara tentang datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah ini,
Orang Samaria membandingkan antara gunung tempat mereka beribadah, Gunung Gerizim, Gunung Ebal di Sikem, dan Bukit Moria di Yerusalem. Sama-sama mengklaim, kamu mengatakan di Bukit Moria kamu menyembah Allah, sedangkan kami di sini sama-sama gunung. Nah, baik orang Yahudi dan Samaria sama-sama menekankan tentang tempat. Jadi mereka menekankan ibadah itu hanya semata-mata pada yang pertama tempat, yang kedua pasti ritual. Dan ini memang terbukti. Kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah bait suci, yang pertama yang dibangun oleh Salomo dan bait suci kedua yang dibangun oleh di masa Zerubabel, Esra dan Nehemia yang lalu dipugar sama Raja Herodes dibangun selama 46 tahun ya dikatakan, ada sedikit perbedaan dan bukan sedikit, memang banyak. Bait Allah yang kedua yang dibangun di masa Zerubabel tidak semegah bait Allah di masa Raja Salomo. Kemudian di masa bait suci kedua setelah pembuangan yang dibangun Zerubabel tidak ada tabut perjanjian. Sementara di bait Allah Salomo ada tabut perjanjian. Yang mana di dalam tabut perjanjian itu ada berisi tongkat Harun yang berbunga, kemudian ada 2 loh batu dan buli-buli atau kendi berisi mana, roti yang diberikan Allah di padang gurun. Di bait suci pertama ada, di bait suci kedua tidak ada tabernakel. Kemudian yang kedua, di dalam bait suci kedua itu tidak ada minyak pengurapan lagi. Jadi sementara di bait suci pertama minyak untuk pengurapan imam itu ada. Nah, ini menarik. Jadi orang Yahudi di masa Yesus membanggakan sesuatu bait Allah yang mana tabut perjanjian sudah nggak ada. Terutama itu tabut perjanjian sudah nggak ada. Padahal kita membaca di dalam sejarah perjanjian lama ketika orang Israel keluar dari Mesir, tabut perjanjian ini adalah suatu barang yang sangat disakralkan. Bahkan untuk nyentuh pun mereka harus bikin lubang lalu dikasih besinya yang dipegang. Di masa Daud pernah terjadi waktu arah-arahan tabut, ada seorang yang saya lupa namanya, dia megang akhirnya mati. Usa. Makasih. Dan di situ kita bisa melihat bahwa tabut perjanjian itu begitu penting bagi masyarakat Yahudi. Karena apa? Di dalam bait Allah itu yang menjadi pusat daripadanya adalah tabut perjanjian itu. Yang mana itu dianggap sebagai tanda kehadiran Allah sendiri. Ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, yang terjadi adalah awan kemuliaan itu turun ke atas bait suci. Ini tidak pernah terjadi setelah bait suci kedua, itu tidak pernah terjadi sama sekali. Sementara bait suci pertama ada. Nah, orang-orang Yahudi di masa itu membanggakan yang bait suci yang keadaannya begini. Begitu bangganya, padahal lupa bahwa apa? Bahwa di depan perempuan ini, Yesus itu adalah sang mana itu sendiri. Ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Nenek moyangmu makan roti yang dari surga, tapi mana? Sementara ini yang benar-benar roti yang dari surga. Jadi mereka membanggakan segala sesuatu yang sudah mereka alami, membanggakan sesuatu yang sifatnya nostalgia. Kenapa nostalgia? Mereka mengidam-idamkan tabut perjanjian, membanggakan bait Allah, tapi di dalam bait Allah tabutnya nggak ada. Apa yang mau mereka banggakan? Tapi disitulah mereka banggakan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan akan datang saatnya dan sudah tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan dengan kebenaran? Ini seringkali menimbulkan berbagai penafsiran yang bahkan tidak bertanggung jawab. Ada yang mengatakan itu bicara tentang bahasa roh. Tuhan Yesus mengatakan sudah tiba saatnya. Padahal saat itu peristiwa bahasa lidah, bahasa roh belum ada. Tapi ketika kita membaca secara detail, menyembah dalam roh, ingat dikatakan Bapa adalah Allah itu roh.
Jadi menyembah Allah itu tidak dibatasi ruang dan tempat. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dalam kerangka berpikir orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Allah itu hanya hadir di bait Allah. Selain di luar bait Allah maka nggak sah. Itu yang terjadi di dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Karena itulah mereka sangat membanggakan bait Allah mereka. Nah, lalu bagaimanakah dengan orang ortodoks? Kita memiliki tempat untuk beribadah, berliturgi itu bagus. Dan kita bersyukur karena memang tidak mudah untuk mendirikan tempat ibadah. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita datang berkumpul pada hari Minggu, berliturgi bersama, bukan berarti setelah liturgi selesai, hari Senin sampai hari Sabtu jadi orang kafir lagi, hari Minggu balik jadi orang suci lagi. Tidak begitu. Kita ada namanya sembahyang-sembahyang harian. Setidak-tidaknya pagi dan petang, setidak-tidaknya. Kalau bisa 7, wah puji Tuhan. Itu berarti kita diberikan karunia untuk berdoa. Jadi setelah kita dari tempat ini, kita kembali, kita tetap menjalankan ibadah kita di rumah. Seperti yang dikatakan oleh Romo Serafim Ros, bahwa rumah itu adalah kepanjangan dari gereja. Jadi kita berliturgi di dalam gedung yang kita sebut sebagai gedung gereja pada hari Minggu dipimpin oleh imam. Setelah kita pulang ke rumah, kita tetap tanda kutip berliturgi di rumah kita masing-masing. Kalau yang berkeluarga ya kepala keluarganya jadi romonya tanda kutip. Jadi ibadah itu bukan hanya dibatasi oleh tempat saja, seakan-akan kalau nggak di sini nggak sah, nggak. Kalau mungkin bahasa teman-teman Pentakosta nggak urapan gitu tanda kutip ya. Oh kurang mantap gitulah, nggak bisa begitu. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita mencari Allah, kita berdoa di mana saja bisa, tetapi tetap jangan pernah mengabaikan hari Tuhan di mana kita berkumpul, mengambil tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua, bicara tentang, yang pertama tadi bicara tentang menyembah Allah dalam roh, menyembah Bapa di dalam roh. Sekarang di dalam kebenaran. Nah, bicara kebenaran, orang Yahudi berpikir bahwa kalau mereka melakukan hukum Taurat, jadi mereka berpikir kalau beribadah itu harus di bait Allah, seseorang dinyatakan benar kalau dia menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya banyak kali kisah kita baca orang yang datang kepada Yesus, "Guru, aku sudah begini. Seakan-akan dia berjasa di hadapan Allah. Seakan-akan aku sudah melakukan seluruh perintah hukum Taurat dari A sampai Z. Tapi begitu Yesus menguji, bubar semua, ketahuan aslinya gimana. Kebenaran sejati bukan pada dalam konteks orang Yahudi seakan-akan melaksanakan hukum Taurat, tetapi memungkiri hakikatnya. Tuhan Yesus mengatakan apa yang menjadi inti daripada hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah seluruh sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Menyembah Allah di dalam kebenaran harus didasarkan pada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Rasul Yohanes yang sama yang menulis Injil Yohanes juga mengatakan seseorang tidak mungkin bisa mengatakan aku mengasihi Allah sementara ia membenci orang lain. Bagaimana ia dapat mengatakan mengasihi Allah yang tidak dilihatnya sementara yang dilihatnya saja tidak bisa. Lihat ya, dari sini kita bisa melihat orang Yahudi dan orang Samaria saling membenci. Bagaimana doa mereka layak di hadapan Allah kalau di dalam hati mereka memikirkan bahwa kalau aku sudah melakukan hukum Taurat, aku sudah dibenarkan ibadahnya. Sementara di dalam hatinya mereka ada rasa saling membenci satu sama lain. Ini menjadi masalah di dalam baik orang Yahudi maupun kita orang Kristen sekarang. Jadi berkaca dari apa yang terjadi di dalam peristiwa ini, kita berkaca bagaimana kehidupan kita. Jangan-jangan kita meniru yang seperti ini.
mengabaikan yang pertama, menekankan hanya kepada menjadi orang Kristen, hanya menekankan pada ritualnya semata tanpa didasari hati yang benar. Hatinya tidak tulus, batinnya tidak benar, tidak tertata, tapi bicara ortodok kayak yo gitu loh, kayak wow gitu, kayak hebat banget gitu loh. Dan itu kan banyak yang begitu. Di medsos keluar-keluar wah bicaranya luar biasa, bombastis banget. Tapi ternyata ketika diuji di dalam kedalaman hatinya luar biasa mengerikan. Tapi di situ kita bisa melihat bagaimanakah di dalam kisah ini Tuhan Yesus merombak cara berpikir perempuan Samaria. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Peristiwa Samaria ini terjadi setelah mujizat pertama Yesus. Perkawinan di Kana. Lihat, justru yang mendengar perkataan Yesus bukan orang Yahudi, malah orang Samaria. Kok bisa? Bapak Ibu baca Injil Lukas. Pertama kali Yesus mengajar di mana? Kampung halamannya di Nazaret. Apa yang terjadi? Ditolak, diusir. Tapi begitu Yesus datang ke orang Samaria yang dianggap orang Yahudi sebagai orang kelas 2, yang lebih rendah dari mereka, bahkan mungkin disamakan dengan anjing. Orang-orang Samaria ini malah mendengarkan Yesus dan malah percaya kepadanya. Dan di masa kemudian, di masa gereja, setelah Yesus naik ke surga, orang-orang Samaria ini menjadi sasaran penginjilan. Ada di dalam Kisah Para Rasul 8 atau 9. Yang mana diaken Filipus diutus kepada mereka. Ini luar biasanya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang Yahudi walaupun darahnya mereka merasa diri darahnya murni, tapi hatinya nggak murni, ya nggak ada gunanya. Sementara orang Samaria yang dianggap darahnya tidak murni, tetapi mereka punya kerinduan tentang Mesias. Di sini perempuan Samaria, dia tahu tentang Mesias. Dia punya pengertian tentang Mesias. Tapi dia mencari dan menemukan Mesias itu. Orang Yahudi yang menjadi harusnya target pertama Mesias itu datang malah menolak. Jadi kita bisa melihat bagaimana hatinya orang itu. Seorang ortodoks jangan pernah merasa ortodok karena satu kelahiran. Oh, karena orang tuaku ortodok, aku ortodok, auto ortodoks. Bukan karena kelahiran. Sekalipun orang tuanya ortodoks, kalau kitanya tidak bisa menjalankan amanah itu, yang nggak ada gunanya. Seperti orang Yahudi, merasa aku keturunan Abraham murni, tidak tercampur dengan yang lain seperti orang Samaria itu. Tapi faktanya mereka menolak Mesias yang diutus kepada mereka. Justru orang yang tidak dianggap orang Yahudi murni malah yang menerima Mesias. Disinilah kita belajar Bapak Ibu bahwa apa? Perempuan Samaria ini punya hati yang berbeda dengan orang-orang Yahudi kebanyakan. Di dalam hatinya dia punya kerinduan untuk mencari Mesias. Walaupun ia tidak tahu, tetapi pencariannya dan ketulusan hatinya membuahkan hasil. Seorang ortodoks, seorang Kristen, hatinya yang tulus, dia mencari Allah. Mungkin secara intelektual tidak sebagus yang lain, tapi kalau hatinya tulus, Allah bisa memakai orang-orang yang dianggap tanda kutip kurang intelektual, sebagaimana para rasul yang adalah nelayan. Bagaimanakah nelayan bisa berdiri di hadapan ahli-ahli Taurat dan membuat bungkam mereka? Itu kalau bukan karya Allah, tetapi karena kesungguhan hatinya mereka juga. Di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa di dalam kisah tentang orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, jangan pernah membanggakan sesuatu yang sifatnya jasmani, bahkan kesalehan kita sendiri. Oh, saya sudah bisa puasa, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bangunkan gereja, bahkan katakanlah begitu. Tapi kalau hatinya tidak memiliki kebenaran sama sekali, di dalam hatinya ada sesuatu yang jahat. Penyembah seperti itu yang tidak dikehendaki Allah.
Allah itu roh. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak menekankan kepada hal jasmani dan tidak menekankan hanya kepada semacam aturan ritual saja tanpa didasari hati yang benar. Biarlah aplikasi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen Ortodoks, sehingga hidup kita bukan hanya berteologi dalam retorika, tetapi kita juga berteologi di dalam praktika kehidupan kita. Karena apa? Praktika kehidupan kita itu lebih keras suaranya daripada retorika teologi di mulut kita. Biarlah apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, dan kita dapat menjalankan kehidupan kita sebagai umat Kristen Ortodoks dengan takut dan gentar kepada Allah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan. Kristus wus wungu saking seto, laning seto angiles iles